Cinta Bernoda Darah, Jilid 11 Bagian 2. Suling emas menarik napas panjang, mengumpulkan sinkang dan menggetarkan sulingnya sambil mengebut-ngebutkan kipasnya karena pada saat itu hujan senjata menyerangnya dari segenap penjuru. Terdengar bunyi nyaring dan semua senjata itu dapat ia pentalkan mundur oleh getaran sulingnya, sedangkan yang lain dapat dikebut menceng oleh kipasnya. Ia kembali mengeluh dalam hatinya. Sedih ia melihat sikap orang-orang Kang Ou yang amat membencinya ini, yang ingin melihat ia roboh, melihat ia mati, memperlakukannya seolah-olah ia seorang penjahat besar yang keji dan patut dibasmi. Mengingat akan hal ini, melihat sinar kebencian berpancaran dari mata mereka, suling emas tak dapat menahan kesedihannya, tak dapat lagi ia mengangkat senjata melawan mereka dan setelah memutar sulingnya dengan gerakan memanjang, sehingga sinar senjata ampuh ini berubah menjadi pelangi memanjang yang membuat para pengeroyoknya berlompatan mundur, suling emas lalu membalikkan tubuhnya dan melarikan diri lagi. Pengecut, jangan lari, begitu sajakah nama besar suling emas? Kini merasa takut dan lari terbirit-birit, seru Ko Seng Chu tokoh Hoa Sanpai sambil mengejar, nada suaranya penuh ejekan. Ho ho ho! Putra tunggal Tok Xiao Kui yang jahat dan keji mana bisa menjadi orang gagah? Tentu licik, curang, dan pengecut. It Gan Kai Ong tertawa sambil mengejar paling depan. It Gan Kai Ong, kalau kau menghendaki bertempur, hayo kita mencari tempat. Jangan kira aku takut padamu, memang aku masih ada perhitungan denganmu yang belum diselesaikan. Hahaha ho ho, kau menantang sambil berlari, bilang saja kau takut. Memang suling emas terus melarikan diri, dikejar oleh banyak orang. Ejekan It Gan Kai Ong memanaskan perutnya, akan tetapi ia cukup maklum bahwa ejekan yang dikeluarkan oleh pengemis tua mata satu itu sekali-kali bukanlah merupakan tantangan si pengemis sakti, melainkan merupakan akal bulus untuk mencegahnya melarikan diri dan memaksanya menghadapi pengeroyokan begitu banyak tokoh Kang Ou. Jembel busuk, aku sama sekali tidak takut menghadapi pengeroyokan, aku hanya tidak mau melayani mereka. Hahaha. Akal bulus. It Gan Kai Ong tertawa, akan tetapi biarpun hatinya mendongkol, suling emas melanjutkan larinya. Para pengejarnya juga mengerahkan ginkang dan mulai menghujankan senjata rahasia lagi, didahului oleh It Gan Kai Ong. Suling emas berhasil menyelamatkan diri dengan memutar suling di belakang tubuhnya dan berloncatan ke depan secara berbelok-belok ke kanan kiri. Mendadak pendekar sakti itu berseru kaget dan terpaksa menghentikan larinya. Daerah ini belum dikenalnya dan ia sama sekali tidak mengira bahwa tadi ia melarikan diri ke jurusan yang buntu. Kini di depannya terbentang jurang yang amat dalam dan luas, lebarnya lebih dari 100 meter dan dalamnya tak dapat diukur lagi. Ia telah masuk perangkap, di depannya menghalang jurang yang tak mungkin dapat dilampaui, di belakangnya mengejar puluhan orang yang merupakan lawan-lawan berat dan terutama sekali, merupakan lawan yang tak ingin ia hadapi, bukan karena takut melainkan karena enggan. Hahaha, sekarang tamatlah riwayatmu, suling emas. It Gan Kai Ong melompat maju dan menerjang dengan pukulan dahsyat. Karena di antara para tokoh Kang Ou itu boleh dibilang It Gan Kai Ong merupakan orang yang tingkat kepandaiannya paling tinggi, maka jembel iblis ini dapat menyerang lebih dulu daripada orang lain. Serangannya dahsyat sekali, kedua tangannya melontarkan pukulan dengan hawa pukulan jarak jauh, sedangkan tangan kanannya menghantamkan tongkatnya ke arah kepala. Sukar untuk dikatakan mana yang lebih berbahaya, karena sesungguhnya pukulan tangan kiri itu, biarpun jaraknya jauh dan tidak akan langsung mengenai kulit lawan, namun bahayanya tidak kalah oleh kemplangan tongkat pada kepala. Namun suling emas cepat menangkis tongkat dengan sulingnya dan mengebut hawa pukulan beracun tangan kiri lawan itu dengan kipasnya, malah kakinya digeser ke depan. Kemudian kipas yang tadinya menghembus hawa pukulan lawan terus menyelonong ke depan dan digetarkan sedemikian rupa sehingga kedua ujungnya berturut-turut menotok jalan darah Kin Teng Hiat di pundak kiri dan Tiong Chu Hiat di leher. It Gan Kai Ong terkejut sekali. Hampir saja totokan pada pundak itu mengenai sasaran. Ia cepat miringkan tubuh dan totokan kedua ke arah lehernya itu ia papaki dengan air ludah. Sudah terkenal di dunia persilatan bahwa It Gan Kai Ong memiliki ilmu kepandaian meludah yang amat mengerikan. Tubuh yang terkena air ludah yang keluar dari mulutnya akan bolong-bolong dan sekali saja terkena air ludahnya, lawan yang kurang kuat akan tewas. Tentu saja penggunaan air ludah ini cukup kuat untuk menangkis kipas yang menotok leher. Di lain pihak, suling emas tidak sudi membiarkan kipasnya terkena ludah kakek menjijikkan itu, maka terpaksa ia menarik sedikit kipasnya dan mengerahkan tenaganya mengebut. Air ludah itu terkena kebutan kipas membalik dan menyambar muka It Gan Kai Ong sendiri.
Akan tetapi kakek ini membuka mulutnya dan menerima kembali air ludahnya dengan mulut. Kawan-kawan, hayo tangkap putra iblis keji Tok Xiao Kui ini sebelum ia sempat melarikan diri, teriak It Gan Kai Ong yang diam-diam merasa gentar juga menghadapi pendekar yang lihai itu. Memang para tokoh Kang Ou itu sudah tiba pula di situ dan sudah siap menerjang, maka tanpa menanti komando kedua lagi mereka beramai-ramai terjun ke gelanggang pertempuran dan sibuklah Suling Emas menggerakkan sepasang senjatanya untuk menangkis ke sana kemari. Tentu saja ia banyak melihat lowongan-lowongan yang kalau mau dapat dimasukinya dan merobohkan beberapa orang pengeroyok. Akan tetapi justru hal ini yang tidak ia kehendaki, maka ia menjadi terdesak hebat dan tidak melihat jalan keluar lagi. Jalan keluar ke arah kebebasan hanya melalui jalan darah, yaitu dengan merobohkan beberapa orang pengeroyok. Bingunglah hati Suling Emas. Tanpa merobohkan beberapa orang di antara mereka tak mungkin ia bisa lolos kali ini. Hanya kepada It Gan Kai Ong seorang ia mau balas menyerang karena ia maklum akan kejahatan kakek itu, sedangkan yang lain adalah tokoh-tokoh yang ia dengar namanya sebagai tokoh-tokoh terhormat yang bernama baik. Akan tetapi balasan serangannya kepada It Gan Kai Ong tidak ada artinya lagi karena ia hanya dapat mempergunakan 1/10 bagian saja daripada perhatiannya yang harus ia pergunakan untuk menangkis dan menghindar daripada serbuan lawan. Dalam kesibukannya mempertahankan dirinya ini, teringatlah Suling Emas akan segala pengalamannya. Mulai menyesallah hatinya mengapa semenjak dahulu ia membenci ayah kandungnya yang ia sangka menyia-nyiakan ibunya dan kawin lagi. Mengapa selama itu, sampai ayahnya mati, tak pernah ia pulang, tak pernah ia berbakti kepada ayahnya yang ternyata adalah seorang satria sejati. Sedangkan ibunya, kini ia harus menebus dosa-dosa ibunya dan dosanya sendiri yang tidak berbakti kepada ayah kandung. Hatinya menjadi sedih. Perlawanannya mengendur karena semangatnya menurun. Kesedihan hatinya mendorongnya untuk meloncat saja ke dalam jurang di belakangnya, meninggalkan para pengeroyoknya, meninggalkan dunia ini, meninggalkan mereka yang dicintanya. Siapakah orang yang dicintanya di dunia ini? Ada memang, akan tetapi hanya lamunan kosong belaka. Orang yang dicintanya sudah menjadi istri orang lain. Akan tetapi jiwa satria di dalam dirinya melarangnya membunuh diri begitu saja. Seorang gagah tidak boleh mati secara konyol, sedikitnya jauh lebih baik mati di ujung senjata lawan daripada mati menceburkan diri ke dalam jurang begitu saja. Oleh karena ini, semangatnya timbul kembali dan Suling Emas tiba-tiba ingat akan ilmu yang ia dapat dari Bu Kesiansu. Ilmunya yang sakti, Hong In Bun Hoat jika ia pergunakan, maka akan berubah menjadi ilmu pedang yang dimainkan dengan senjata sulingnya, dan ia tidak mau menggunakan ilmu ini karena akibatnya tentu akan merobohkan para pengeroyoknya. Ia teringat akan ilmu Kim Kong Sin Im atau suara sakti sinar emas yang lebih menyerupai ilmu musik. Karena sudah tidak ada jalan lain, Suling Emas meloncat jauh ke kiri lalu menyimpan kipasnya dan menempelkan suling pada bibirnya. Terdengarlah suara yang aneh, mengalun tinggi. Para pengeroyoknya sejenak terhenyak kaget dan kesempatan ini dipergunakan oleh Suling Emas untuk duduk bersila, mengerahkan seluruh sinkangnya dan menutup sulingnya, menyanyikan lagu yang indah dan aneh. Karena menghadapi orang-orang Kang Ou yang memiliki nama besar sebagai orang-orang gagah perkasa, secara otomatis Suling Emas yang menjadi ahli dalam soal kesusastraan dan nyanyian kuno, segera mainkan lagu Mengabdi Tanah Air yang bersifat menggugah semangat kebangsaan dan kepatriotan. Memang nyanyian itu hanyalah sebuah lagu, akan tetapi jangan dikira bahwa suara suling yang nyaring merdu itu adalah suara biasa saja. Suara itu mengandung suara sakti yang disalurkan dengan sinkang sepenuhnya. Mula-mula para pengeroyok itu berdiri melongo dan sejenak menahan gerakan, akan tetapi beberapa detik kemudian, beberapa orang di antara mereka yang kurang kuat sinkangnya terguling dengan tubuh lemas dan gemetaran. Suara itu mempunyai pengaruh yang luar biasa besarnya, membuat mereka merasa terharu, malu kepada diri sendiri, dan menghapus semangat mereka untuk bertanding melawan bangsa sendiri, malah sekaligus melumpuhkan kaki tangan mereka. Akan tetapi orang-orang seperti It Gan Kai Ong, Hek Bin Ho Siang, Cheng San Wesio dan lain-lain yang cukup kuat sinkangnya, tentu saja tidak gampang menjadi roboh. Betapapun juga, mereka terpengaruh dan terpaksa mereka harus mengerahkan sinkang untuk melawan pengaruh suara aneh yang mendebarkan jantung mereka itu. Ada 9 orang tokoh Kang Ou yang tidak roboh oleh suara suling itu. Yang lain, ada yang roboh terguling dengan lemas, ada yang terpaksa harus bersila dan mengumpulkan tenaga untuk melawan arus hawa sakti yang mempengaruhi mereka. Akan tetapi tak seorang pun yang terluka di sebelah dalam oleh suara ini karena memang Suling Emas tidak bermaksud melukai mereka. Hebat memang ilmu ini, dan kiranya di dalam dunia pada masa itu,
jarang ada yang memiliki ilmu sehebat ini. Dahulu ketika masih hidup, Pat Jiu Sin Ong sendiri belum tentu dapat mengeluarkan suara yang merobohkan puluhan orang sekaligus, dan membuat seorang tokoh seperti It Gan Kai Ong sampai harus mengerahkan tenaga dan tidak bergerak selama 10 menit. Inilah kehebatan Kim Kong Sin Im yang didapatkan suling emas dari kakek Dewa Bu Kesiansu. Padahal ilmu ini belum lama ia dapat dan belum matang betul ia latih. Setelah berdiam diri tak bergerak selama 10 menit, mengumpulkan sinkang untuk melawan pengaruh suara suling yang merampas semangat dan melumpuhkan urat saraf, perlahan-lahan It Gan Kai Ong dan 8 orang tokoh lain mulai menggerakkan kaki. Selangkah demi selangkah mereka maju, senjata siap di tangan, makin mendekati suling emas yang masih terus meniup suling, mencurahkan perhatiannya kepada permainan sulingnya, sehingga boleh dibilang ia tidak mengetahui bahwa ada 9 orang yang tidak terpengaruh oleh Kim Kong Sin Im dan yang kini makin mendekatinya dengan ancaman maut. Makin dekat dengan suling emas, pengaruh Kim Kong Sin Im makin kuat sehingga 9 orang tokoh itu menjadi tertahan-tahan langkahnya, bahkan 3 orang di antara mereka terpaksa berhenti melangkah setelah berada dekat, tinggal 6 langkah lagi dari tempat suling emas duduk. Pengaruh Kim Kong Sin Im demikian hebatnya sehingga 3 orang ini merasa tubuh mereka bergoyang dan kedua kaki demikian lemas dan berat tak dapat digerakkan lagi. Terpaksa mereka tinggal berdiri dan mengerahkan sinkang agar tidak terguling roboh. 6 orang lain, didahului oleh It Gan Kai Ong, masih dapat melangkah maju sungguh pun hanya dengan lambat dan sukar. Akan tetapi, jangankan sampai ada 6 orang, baru It Gan Kai Ong seorang saja kalau pada saat itu dapat menyerang suling emas, tentu akan berhasil menewaskan pendekar ini karena pada saat itu suling emas seakan-akan berada dalam keadaan terbuka, tak terjaga sama sekali. 6 orang itu tidak melangkah lagi kini, hanya dapat menggeser kaki maju. Sedikit demi sedikit It Gan Kai Ong dengan mata bersinar-sinar maju paling dulu, tongkatnya sudah ia angkat ke atas, siap untuk menghantam kepala musuh lamanya itu. Hatinya sudah merasa girang sekali karena ia akan merasa aman kalau musuh yang paling berat ini tewas. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi, mengikuti suara suling dan suara ini amatlah lembut, akan tetapi kedengaran bersemangat sekali. Wi Bin Wi Kok, hiap citai cia atau bekerja untuk rakyat dan negara, itulah paling mulia. It Gan Kai Ong yang sudah mengangkat tongkatnya terkejut sekali. Apalagi setelah tiba-tiba terdengar suara yang nyaring mengiring lagu yang dimainkan oleh suling emas, terjadilah hal yang luar biasa. 6 orang itu serta-merta menjatuhkan diri dan duduk bersila, meramkan mata dan mengendalikan semangat mereka yang terbawa melayang-layang oleh lagu yang diciptakan oleh suara suling dan yang him. Tak mampu lagi mereka bergerak, apalagi menyerang, lenyap sama sekali nafsu bertempur. Juga semua orang yang tadinya berada di bawah pengaruh suara suling, kini dapat menarik napas lega karena gabungan suara suling dan yang him ini, biarpun membuat mereka terpesona dan tak dapat bergerak, namun amat enak dan menyenangkan hati dan pikiran, membuat mereka merasa seperti melayang-layang di angkasa dan menciptakan pandangan tentang pahlawan-pahlawan pembela tanah air. Mereka seakan-akan mimpi tentang dongeng akan pahlawan-pahlawan yang paling mereka kagumi. Perlahan-lahan gabungan suara musik itu lenyap. Keadaan menjadi sunyi kembali sungguh pun gema suara ajaib tadi masih terngiang di dalam telinga. Semua orang membuka mata dan meloncat berdiri, seakan-akan baru bangun daripada tidur nyenyak. Kiranya di dekat suling emas yang masih duduk bersila di atas tanah terdapat seorang kakek tua renta yang juga duduk bersila. Seorang kakek yang berpakaian sederhana, berambut panjang sudah putih semua, juga kumis dan jenggotnya sudah putih. Akan tetapi di balik kesederhanaannya ini terpancar cahaya keagungan yang amat berwibawa. Pada punggungnya tersembul keluar sebuah alat musik yang him. Wajahnya yang cerah itu membayangkan keramahan, kesabaran dan pengertian yang mendalam dan luas, yang memaksa orang memperoleh kesan baik dan menghormatnya. Akan tetapi begitu It Gan Kai Ong mengenal kakek itu, ia berjingkrak marah dan berkata kasar, Bu Kesiansu. Kau berat sebelah, percuma saja kau disebut-sebut manusia dewa yang selalu melepas budi kebaikan kepada siapapun juga tanpa memilih bulu dan dianggap tokoh yang tak sudi lagi terikat oleh segala urusan duniawi. Akan tetapi apa buktinya sekarang? Kau membantu suling emas menghadapi kami semua dengan ilmu sihirmu. Semua tokoh yang hadir di situ terkejut bukan main mendengar disebutnya nama Bu Kesiansu. Nama ini menjadi pujaan semua tokoh Kang Ou, bahkan setiap tahun sekali semua tokoh Kang Ou mengharapkan bertemu dengan kakek manusia dewa ini karena konon kabarnya setiap tahun apabila bertemu dengan orang, kakek ini berkenan memberikan 1-2 macam ilmu kesaktian yang jarang tandingannya di dunia ini.
Sekarang secara tiba-tiba kakek itu muncul dan mendengar tuduhan It Gan Kai Ong. Semua orang kini memandang kakek itu untuk mendengar jawabannya. Kakek itu tersenyum ramah, menarik napas panjang, lalu bangkit berdiri dengan gerakan perlahan. Suling emas juga bangkit berdiri dan tanpa mengeluarkan kata-kata ia berdiri di sebelah kiri kakek itu sambil menundukkan muka dan dengan sikap menghormat. It Gan Kai Ong, bersabarlah dan hembuskan semua hawa nafsu yang meracuni hatimu, kata Bu Ke Xiansu, suaranya tetap sabar dan tenang serta ramah. Aku tidak pilih kasih, tidak pula melepas budi kepada siapapun juga dan tidak mengikat diri dengan dunia. Aku tidak membantu suling emas, melainkan mencegah pembunuhan orang yang tidak berdosa. It Gan Kai Ong, andai kata kau orangnya yang kena fitnah seperti suling emas dan akan dibunuh kemudian kebetulan aku lewat dan melihatnya, sudah tentu aku pun akan berusaha mencegah pembunuhan itu. Pemutaran lidah. Tua bangka yang pura-pura suci. It Gan Kai Ong memaki-maki, akan tetapi yang dimaki malah tersenyum-senyum sehingga akhirnya kakek pengemis itu menjadi jengah sendiri dan menghentikan makiannya, menoleh kepada orang banyak dan berkata, kawan-kawan sekalian mendengar omongannya yang busuk itu. Sudah terang suling emas putra tunggal Tok Xiao Kui yang telah berbuat banyak kejahatan, sudah jelas suling emas yang harus menebus dosa ibu kandungnya. Kakek sinting ini bilang suling emas kena fitnah dan tidak berdosa. Heh, Bu Ke Xiansu, tua bangka keparat, apakah kau berani bilang bahwa ibu suling emas, si wanita jalang Tok Xiao Kui itu pun tidak berdosa? It Gan Kai Ong, tutup mulutmu yang busuk dan kalau memang kau mencari lawan, boleh lawan aku sampai 1000 jurus. Kau mengandalkan kesabaran Xiansu lalu melontarkan makian dan hinaan, sungguh tak tahu malu. Suling emas tiba-tiba berseru marah kepadanya. Haha, kawan-kawan lihatlah baik-baik, tadi dia tunggang langgang melarikan diri, sekarang setelah ada pembelanya menjadi galak dan sombong. Suling emas, kau boleh menunggu giliran, sekarang kami berurusan dengan kakek tua bangka mau mampus ini. Heh, Bu Ke Xiansu, kau jawablah. Sukarlah mencari orang yang sudah sedemikian teguh jiwanya seperti Bu Ke Xiansu. Dimaki dan dihina seperti ini, sama sekali tidak marah, bahkan sedikit pun ia tidak berpura-pura sabar. Di bagian depan dari cerita ini sudah dituturkan betapa ia dicurangi oleh Hek Giam Lo, It Gan Kai Ong dan Xiang Mo Xin Ni, yang tidak saja berusaha membunuhnya, akan tetapi juga merampas kitab dan Yang Him, namun sama sekali kakek dewa ini tidak menaruh dendam atau marah. Kini pun, dimaki oleh jembel iblis itu, ia hanya tersenyum, wajahnya tetap cerah, pandang matanya tetap penuh kasih. It Gan Kai Ong, aku tidak mau bilang bahwa selama hidupnya, Tok Xiao Kui Liu Lucian tak pernah berbuat dosa. Akan tetapi, agaknya lebih baik seringkali kena fitnah daripada sungguh-sungguh berdosa. Tentu saja aku tidak tahu akan semua urusannya, akan tetapi ada beberapa urusan yang ku ketahui benar. Sebagian besar daripada kalian yang kini menumpahkan dendam kepada suling emas, ternyata telah melontarkan fitnah yang tidak disengaja karena mungkin tidak tahu. Akan tetapi aku banyak mengetahui urusannya dan sama sekali tidak boleh terlalu disalahkan kepada Tok Xiao Kui Liu Lucian, apalagi pada putranya ini. Ucapan kakek ini bukan hal aneh karena memang semua orang sudah mendengar belaka akan sepak terjang yang aneh dan luar biasa dari kakek Bu Ke Xiansu. Kalau kakek ini mengetahui akan semua urusan di dunia Kangou, hal itu tidaklah mengherankan. Semenjak puluhan tahun yang lalu, nama Bu Ke Xiansu terkenal mengatasi semua nama-nama besar seperti nama Pat Jiu Sin Ong tokoh bengkau, ataupun Kim Mo Tai Su si manusia emas yang menggemparkan kolong langit. Kali ini orang tidak menjadi heran kalau kakek sakti itu tahu pula akan urusan Tok Xiao Kui. Akan tetapi pernyataan Bu Ke Xiansu bahwa Tok Xiao Kui tidak berdosa, benar-benar mendatangkan rasa penasaran di hati banyak tokoh yang mendendam kepada wanita itu dan yang kini hendak menumpahkan dendamnya kepada putra Tok Xiao Kui. Karena merasa penasaran, Cheng San Wesio segera melangkah maju, menjura kepada Bu Ke Xiansu dan berkata lantang. Omi Tohut, benar-benar pincang atau aku yang sudah tua dan tak lama lagi berada di dunia mendapat berkah besar dengan perjumpaan ini. Telah puluhan tahun mendengar nama besar yang mulia dari Bu Ke Xiansu dan pincang hendak menggunakan kesempatan baik ini untuk mohon petunjuk. Xiansu yang dimuliakan, 20 tahun lebih yang lalu, seorang janda muda telah membunuh 3 orang suhengku dari Xiao Lim Pai, kemudian menculik seorang suteku yang kemudian lenyap tak tentu rimbanya. Janda muda yang cantik dan berwatak iblis itu bukan lain adalah Tok Xiao Kui Liu Lucian, putri dari ketua bengkau. Mohon petunjuk Xiansu, apakah dalam urusannya dengan pihak Xiao Lim Pai ini Tok Xiao Kui Liu Lucian tidak bersalah?
Si kakek tua Renta mengangguk-angguk, saudara-saudara sekalian. Kebetulan sekali Tok Xiaokui pernah menceritakan semua dosa-dosanya kepadaku dan minta petunjuk pula, oleh karena itu aku banyak tahu akan urusannya. Ia menarik napas panjang dan mengingat-ingat wanita yang menjadi biang keladi semua keributan ini. Dan urusannya dengan Xiao Lim Pai juga telah ku ketahui. Wesio yang baik, kalian dari Xiao Lim Pai memang selamanya jujur, keras dan berdisiplin. Kematian 3 orang suhengmu dalam pertandingan melawan Tok Xiaokui adalah karena 3 orang suhengmu kalah pandai. Adapun yang menjadi sebabnya adalah Sutemu yang sama sekali bukan diculik oleh Tok Xiaokui, melainkan karena tergila-gila dan memang mengadakan perhubungan gelap dengan Liu Luxian sehingga hal itu membuat 3 orang suhengmu marah-marah dan hendak membunuh Sutemu. Tok Xiaokui membela kekasihnya dan 3 orang suhengmu tewas dalam pertempuran. Nah, Cheng San Wesio, biarpun dalam hal ini Tok Xiaokui boleh jadi mempunyai kesalahan karena berzina dengan Sutemu, namun pihak Xiao Lim Pai juga mempunyai kesalahan, yaitu apa yang dilakukan oleh Sutemu. Kiranya tidak patut kalau hendak menimpakan kesalahan ini kepada putra Tok Xiaokui yang tidak tahu apa-apa dalam urusan itu. Apalagi kalau diingat bahwa kalian dari Xiao Lim Pai adalah orang-orang yang menjadi murid Buddha. Kemanakah pelajaran welas asih dan cinta kasih yang menjadi pokok pelajaran agamamu? Cheng San Wesio, harap kau jangan lupa bahwa balas dendam adalah buah daripada benci yang menjadi senjata setan untuk menyeret manusia ke lembah kesesatan. Sebaliknya rela maaf adalah buah daripada cinta kasih yang akan menjadi obor bagi manusia menuju jalan kebajikan. Omitohut, kata-kata mutiara Xiansu bagaikan air sungai gunung yang dingin menyegarkan orang kehausan. Terima kasih, Xiansu. Suling emas, urusan ibu kandungmu sudah selesai oleh kematian Tok Xiaokui. Mulai sekarang Xiao Lim Pai takkan mempersoalkannya lagi. Pinceng sudah bicara. Wesio ini memberi hormat kepada Buke Xiansu, lalu berlari dengan langkah lebar meninggalkan tempat itu. Omitohut, Buke Xiansu telah memuaskan hati Cheng San Wesio. Xiansu yang bijaksana, Pinceng harap kau akan dapat memberi penerangan pula kepada Pinceng. 20 tahun lebih yang lalu, Tok Xiaokui mencuri kitab pusaka dari Gobi Pai. Sekarang Tok Xiaokui sudah meninggal dunia dan kitab itu masih lenyap dari Gobi Pai. Kalau sekarang Pinceng menuntut kepada putra tunggalnya agar kitab itu dikembalikan, bukankah hal ini sudah adil dan patut? Wesio yang baik dari Gobi Pai, sudah sewajarnya yang kehilangan mencari yang mencuri dan mengembalikan. Akan tetapi Tok Xiaokui sudah meninggal dunia dan sudah sewajibnya kalau kitab itu ditinggalkan kepada suling emas, ia harus mengembalikannya kepadamu. Kim Xiao Eng atau suling emas, apakah kau mendapat peninggalkan sesuatu dari ibumu termasuk kitab Gobi Pai itu? Suling emas menggeleng kepalanya. Ticu atau murid tidak menerima peninggalan sesuatu dan tak pernah mendengar tentang kitab pusaka Gobi Pai. Buke Xiansu mengelus jenggotnya yang putih. Kalau begitu, sudah menjadi kewajiban suling emas untuk membantu pihak Gobi Pai mencari kembali kitab itu agar dikembalikan kepada Gobi Pai yang berhak memilikinya, di samping berbakti kepada ibu kandung. Sanggupkah kau, Kim Xiao Eng? Ticu sanggup. Hek Bin Ho Siang, apakah nama kitab itu? Kitab yang dicurinya adalah kitab Kepsa Seng Kong atau kitab 13 bintang yang mengandung pelajaran Ikin Sui Jue atau mengganti otot mencuci sumsum. Suling emas mengangguk-angguk. Harap Lo Suhu Sudi memberi waktu, saya akan berusaha mencarinya dan mengembalikannya ke Gobi Pai. Wajah hitam Wesio Gobi Pai itu berseri. Bagus. Kalau suling emas sudah sanggup mencari dan mengembalikan, Pinceng cukup puas dan hal itu pasti akan terlaksana. Kiranya ketua kami juga akan menghabiskan perkara ini, apalagi setelah Buke Xiansu yang mulia menjadi penengah. Maaf, Pinceng tak dapat lebih lama tinggal di sini. Wesio ini pun menjura kepada Buke Xiansu, lalu berlari cepat meninggalkan tempat itu. Buke Xiansu gembira sekali. Nah, bukankah segala hal dapat diselesaikan? Bukankah kita dapat mengatasi segala macam kesulitan kalau kita mau bertindak dengan landasan cinta kasih? Maaf, aku. Suling emas mengerutkan kening dan sinar matanya agak gugup ketika ia melihat gadis baju hijau melangkah maju dan mengeluarkan kata-kata terputus-putus itu. Muka gadis itu sebentar pucat sebentar merah. Ya, apa yang hendak kau bicarakan, nona muda? Buke Xiansu menenangkannya dengan kata-kata halus. Maaf, Xiansu, gadis itu memberi hormat. Ticu sudah lama mendengar nama Xiansu yang dipuja sebagai dewa. Bahkan di waktu ayah masih hidup, ayah seringkali mendongeng tentang Xiansu yang amat dikagumi ayah. Akan tetapi ayah,
Ah, ayah meninggalkan Tichu dalam keadaan menyedihkan. Ayahku telah dibunuh oleh Tok Xiaokui setelah iblis wanita itu berhasil membujuk ayah dan mengelabui ayah sehingga ayah menurunkan ginkang keluarga kami kepada Tok Xiaokui. Wanita iblis yang palsu dan jahat itu sebagai tanda terima kasih malah membunuh ayah. Xiansu, setelah Tok Xiaokui meninggal, kepada siapa lagi Tichu membalas kalau bukan kepada putranya? Kalau Tichu tidak membalas dendam ayah ini, bukankah Tichu akan menjadi seorang anak yang putau atau tidak berbakti? Di dalam suara gadis ini terkandung isak. Nona, siapakah ayahmu? Ayah adalah Hui Kiam Eng Tan Hui. Mendengar nama ini, semua orang menengok dan ada yang berseru perlahan. Nama besar Hui Kiam Eng atau pendekar pedang terbang Tan Hui sudah amat terkenal dan mereka tadinya tidak menyangka bahwa gadis baju hijau yang cantik dan gagah ini adalah puteri pendekar itu. Maklumlah, mereka semua adalah orang-orang yang tadinya menjadi tamu di Nanchao. Ketika mereka keluar dari Nanchao, di jalan mereka terbujuk oleh ucapan It Gan Kai Ong yang mengajak musuh-musuh Tok Xiaokui membalas dendam mereka kepada putra tunggalnya. Semua tokoh Kang Ong mengenal belaka siapa adanya Hui Kiam Eng Tan Hui, jago pedang yang memiliki ilmu ginkang luar biasa sekali sehingga kalau ia main pedang, seakan-akan jago ini terbang bersama pedangnya sehingga ia dijuluki pendekar pedang terbang. Ah, dia itu ayahmu, Nona. Kebetulan sekali aku sendiri tahu akan hal ayahmu dan Tok Xiaokui, karena di antara semua yang diceritakannya, soal ayahmu ia ceritakan dengan jelas. Ketahuilah bahwa semenjak meninggalkan suaminya di kaki Gunung Qinlingshan, laki-laki pertama yang merebut hati Tok Xiaokui adalah ayahmu yang pada waktu itu menjadi duda pula. Mereka itu saling mencinta, dan demikian besar cinta ayahmu sehingga ayahmu mengajarkan ginkangnya kepada Tok Xiaokui. Hal itu terjadi 20 tahun lebih yang lalu. Agaknya kau masih kecil. Tichu baru berusia 5 tahun ketika ayah meninggal. Tichu lalu dipelihara oleh paman Tichu berikut warisan kitab-kitab pelajaran dari ayah. Kembali suara ini tercampur isak. Begitulah, ayahmu jatuh cinta bersama Tok Xiaokui dan agaknya mereka akan menjadi suami istri kalau saja ayahmu tidak mendengar akan latar belakang riwayat hidup Tok Xiaokui. Ayahmu menjadi kecewa, lalu mendekati gadis lain yang dicalonkan menjadi istrinya. Tok Xiaokui menjadi cemburu, marah, terjadi percekcokan sehingga mereka bertempur yang mengakibatkan tewasnya ayahmu. Nah, bukankah kematian ayahmu itu bukan semata-mata akibat kejahatan Tok Xiaokui, akan tetapi banyak tali temalinya dan sebagian besar sebabnya adalah karena ayahmu sendiri? Wajah Bu Engsin Kiam Tan Lian menjadi pucat. Tapi, betulkah itu, Xiansu? Begitulah kiranya, kau dapat bertanya-tanya kepada pamanmu atau mereka yang mengetahuinya. Begitulah hidup di dunia ini, Nona. Kejadian yang sudah semestinya terjadi, akan terjadilah. Tiada kekuasaan lain di dunia ini mampu mengubahnya. Setiap kejadian di dunia ini sudah sewajarnya, tidak mempunyai sifat menyenangkan atau menyusahkan, wajar dan sudah semestinya. Kalau toh mengakibatkan senang dan susah, bukan kejadian itu yang mengakibatkan, melainkan si orang itu sendiri yang menghadapi kejadian. Kalau dibuat susah, akan susahlah ia, kalau dibuat senang, akan senanglah ia. Ayahmu sudah mati, juga Tok Xiaokui sudah mati. Kau yang masih hidup, mengapa harus melibatkan diri dengan urusan mereka yang sudah mati?